Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan seperti apa tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. So mari kita simak sama-sama. Let's go. Macam mana boleh bagi warga negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni, kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk proof tu. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa, dulu bapak dia dulu kahwin dengan siapa, dulu waktu dijajah oleh Belanda dulu yang ini moyang dia kahwin. Dia tunjuk. Yang sekarang ni tujuh orang ni dia kahwin dengan siapa? Macam mana dia boleh beranak anak dia ke cucu dia ke atuk dia ke? Indonesia dia tunjuk ada. Itulah bedanya Indonesia dengan Malaysia. Nah sekarang akhirnya teman-teman dari Malaysia ini pikirannya jadi terbuka. Oh ternyata ada perbedaan cara naturalisasi dari Indonesia dan juga Malaysia. Betul yang dibilang sama si abang-abang Malaysia ini. Ngapain Indonesia iri, dengki, semua gara-gara Indonesia. Ngapain Indonesia harus capek-capek lapor ke FIFA? Toh kita punya pemain keturunan pun lebih bagus daripada Malaysia, iya kan? Kita punya pemain keturunan itu jelas, kecuali ada persaingan dalam perebutan pemain naturalisasi, ya kan itu wajar kalau Indonesia lapor ke sana. Ini kan tidak ada sangkut pautnya gitu. Nah ini teman-teman dari Malaysia sekarang sudah mulai sadar, ternyata selama ini mereka dibohongi. Mereka pikir mereka itu dikasih sesuatu yang benar, tetapi ternyata pemain-pemain yang dinaturalisasi sama Malaysia ilegal. Kenapa? Karena selama ini ketika kita bilang ini pemain-pemain yang dinaturalisasi sama Malaysia itu tidak salah, pemainnya entah berentah bule yang lagi liburan dinaturalisasi, itu teman-teman dari Malaysia bilang kita hoax, kita menyebarkan kebencian dengan Malaysia, padahal sebenarnya tidak juga, karena kan kita tuh kasih tahu fakta, tapi mereka bilang kita bohong. Nah sekarang kan terbukti kalau FAM memalsukan dokumen pemain-pemain dari Malaysia ini naturalisasi. Itu kan terbukti, bukan hoax lagi. FIFA loh yang kasih keluar itu surat sanksinya itu kalau mereka palsukan dokumen itu. Ya betul, kacau. Isi dokumen sila pula. Apa benda ni weh? Ini perkembangan terkini FAM dan pemain warisan disangsi FIFA. Dilaporkan terdapat kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen yang dilakukan oleh kaki tangan pentadbiran. Fax machine rosak kot. Walau bagaimanapun, FAM tetap menegaskan para pemain warisan yang terlibat adalah rakyat Malaysia yang sah. Selain daripada itu, orang Vietnam dah keluar bersuara. Mereka tidak tahu sama ada FAM boleh berjaya dalam rayuan atau Vietnam akan diberikan kemenangan. Dengar cakap orang kuat FAM sedang berjumpa dengan pihak FIFA, bukan di New York, di Switzerland. Dan last kali beberapa pemain warisan telah digantung daripada main untuk klub mereka buat sementara waktu. Sejujurnya beberapa hari ni kan abang stres gila sampai tak ada mood nak cukup. Inilah dua benda duniawi yang abang sangat sayang. Klub paling padu di dunia yang buat masa sekarang main macam siot dan nampak macam manager akan dipecat, dan juga pasukan kebangsaan kesayangan tanah tumpahnya darahku yang dalam situasi yang sangat serius. Banyak yang minta abang komen suruh aku hantam orang, tapi bila masalah dia besar sampai boleh menjejaskan nama baik dan juga maruah negara, bukan tempat saya untuk cakap bro. Satu benda yang pasti guys, tak kisahlah kita disangsi atau tidak, lepas ni pasti situasi akan jadi agak tidak cantik lah. Sebaik-baiknya lah untuk abang, walaupun kita ada spekulasi serta pendapat masing-masing, saya akan cuba buat yang terbaik untuk beri vibe yang positif kepada pasukan kebangsaan dan juga negara yang dicintai. Inilah. Tapi pertanyaannya, kenapa sebagian dari teman-teman Malaysia itu menuduh ada orang Indonesia yang mencoba untuk sabotase gitu, iri. Padahal sebenarnya tidak ada sangkut pautnya gitu kan. Ya memang mereka saja yang salah begitu kan. Masa sih sekelas tim nasional untuk kasih masuk dokumen berkas ke FIFA itu ya main-main gitu. Artinya mereka tidak serius dengan naturalisasi ini, cuma mau ikut-ikutan. FC turun tangan. Mereka tegaskan timnas Malaysia tidak dihukum FIFA. Sanksi FIFA hanya ke-7 pemain yang orang Malaysia juga dia. Plus denda ke FAM. Sekjen itu kan? Begitulah kata Pak Sekjen AFC ini, yang ternyata juga orang Malaysia. Memang
Malaysia, Sekjen AFC itu orang Malaysia. Sekjen AFC itu orang Malaysia. Jadi kalau dia bilang seperti itu wajar, karena ya dia tidak mungkin untuk mau menjatuhkan negaranya dia dalam posisi sekarang mereka lagi malu-malunya ini. Karena naturalisasi yang gagal itu bukan gagal sebenarnya, tapi memalukan itu. Ilegal lebih tepatnya. TMJ kongsi dakwaan wujud sabotas kebangkitan Harimau Melaya. Sabotase lah, iri lah, dengki lah, tidak suka dengan kebangkitan harimau. Kebangkitan apa cara-caranya seperti itu? Kebangkitan coba dengan cara yang legal ya oke lah ya, sesuai dengan regulasi FIFA ya masih masuk akal. Ini ilegal, bagaimana sih ceritanya? Betul guys, memang ada sabotaj. Ingat tak masa Malaysia menang lawan Vietnam 4-0 tu? Siapa yang sakit hati dengan Malaysia? Takkan Vietnam kok. Vietnam terima je atas kekalahan. Siapa lagi guys? Jiran kita lah. Siapa nama tu? Justin Timberlake. Si tua tu dia yang mengeluarkan kenyataan mengatakan Malaysia akan disanksi oleh FIFA. Betul tak? Lepas tu yang pasal dekat New York, ini pun satu hal juga. Memang diorang pergi ada mesyuarat PBB, tapi kenapa tiba-tiba pula ada FIFA mesyuarat apa? FIFA dengan PBB. Betul tak? Kantut. Nah ini tuduhan serius sebenarnya. Ini tuduhan serius ini. Bisa tidak dibuktikan kalau benar-benar disabotase? Kalau mereka tuduh, ini sudah tuduh Coach Justin. Sekarang kemarin ini kan ada Pak Prabowo kemarin kan, ada sidang PBB kemarin, terus ketemu dengan Presiden FIFA, si Infantino itu kan. Nah ini tuduhan serius ini. Jangan macam-macam, jangan main-main ini ya. Jangan tuduh-tuduh sembarang gitu kan. Kalian punya bukti tidak? Kalau ditanya balik nanti punya bukti tidak? Kalau tidak punya bukti hati-hati loh ya, hati-hati. Malaysia tidak belajar dari kasus Timor Leste. Skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi pernah mengguncang sepak bola Timor Leste pada tahun 2017. Mereka bukan tidak belajar dari Timor Leste, tapi mereka mencoba untuk meniru Timor Leste. Yang dibuat sama Timor Leste diikut sama Malaysia ini teman-teman. Bukan tidak belajar, tapi mereka belajar justru dari Timor Leste. Menjadi salah satu kasus paling serius dalam sejarah pelanggaran regulasi FIFA. Ketika itu, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada negara kecil di Asia Tenggara tersebut setelah ditemukan bahwa dokumen 12 pemain naturalisasi telah dipalsukan. Dan saat itu juga Timor Leste mendapatkan sanksi berupa larangan berpartisipasi di kualifikasi Piala Asia 2023 dan semua pertandingan yang telah dimainkan dengan pemain ilegal akan dibatalkan. Nah, nampak sama dan seperti mengulangi kesalahan yang sama. Kini giliran Malaysia yang kedapatan melakukan hal serupa. Federasi Sepak Bola Malaysia dijatuhi sanksi FIFA karena kedapatan melakukan naturalisasi ilegal dengan rekayasa dokumen pemain. Mungkin saja Malaysia bisa didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia 2027 atau pertandingan yang melibatkan pemain ilegal dibatalkan. Itu berarti bisa saja kemenangan 4-0 atas Vietnam dianggap tidak sah. Jadi kalau misalkan bandingnya, ini kan banding masih ada 10 hari, 8 hari lah semenjak surat itu dikeluarkan ya. Jadi mereka masih punya sisa waktu sekitar 1 minggu untuk ajukan banding ke FIFA teman-teman. Kalau misalkan banding itu ditolak, maka bisa dipastikan kemenangan 4-0 waktu lawan Vietnam itu akan menjadi kemenangannya Vietnam 3-0 teman-teman. Kemudian bisa juga turun peringkat FIFA dan mereka akan dilarang untuk ikut semua kompetisi yang di bawah naungan FIFA. Nah kalau ada teman-teman dari Malaysia yang bilang kita sakit hati dengan kemenangan Malaysia atas Vietnam waktu itu 4-0, saya pikir tidak juga, karena ya kalau mau dilihat dari berbagai sisi manapun tetap Indonesia berada di atas karena sejarah mencatat itu dan itu semua fakta bukan hoax. Nah kalau kita bongkar lagi, kita bicara soal fakta, teman-teman Malaysia ini panas begitu kan. Beberapa dari mereka ini panas begitu. Karena apa? Mereka tidak terima dengan fakta yang dikasih sama teman-teman dari Indonesia. Contoh kayak kita ini gitu kan. Ketika kita bilang dalam berapa kali pertemuan terakhir ini Malaysia tidak pernah menang lawan Indonesia, mereka tidak mau terima itu. Iya kan, padahal itu fakta yang sebenarnya. Sekarang mereka tuduh lagi orang Indonesia yang mencoba untuk sabotase timnas Malaysia. Padahal sebenarnya ya bisa saja orang-orang mereka yang melakukan kesalahan dan ada pengkhianat di dalam FIM itu. Ya kita lihat nantilah keputusan FIFA seperti apa. Kalau tetap di banned, bandingnya ditolak, ya
Pasti mereka punya mulut besar hilang nanti. Setelah beberapa pihak fitnah kanan kiri, tapi kini PSSI-nya Malaysia malah mengakui ada kesalahan teknis. Ya, polemik Malaysia yang disanksi FIFA akibat pemalsuan dokumen benar-benar menjadi perhatian media luas. Dan beberapa pihak yang tak terima, mereka pun menuding adanya entitas asing yang iri dengan kebangkitan sepak bola Malaysia dan ingin menghancurkan Harimau Malaya. Lalu setelah drama tuduh sana-sini, pada akhirnya Federasi Sepak Bola Malaysia sendiri yang klarifikasi. Yaitu masalah yang sedang mereka alami bukan karena sabotase dari entitas asing, tapi karena masalah teknis yang dilakukan oleh anggotanya dalam pengiriman berkas ke FIFA. Dan pertanyaan Mimin, jika memang benar kesalahan teknis, kira-kira yang nuduh malu nggak ya? Jelas malu. Ini kan sudah ada klarifikasi dari FAM. Kalau ada kesalahan teknis, jadi si tua bangka tadi itu yang bilang kita iri, dengki, apa segala macam, ya harusnya dipotong loloknya itu. Indonesia dituding sebagai biang di balik sanksi Harimau Malaya. Gonjang-ganjing sepak bola Malaysia makin memanas usai Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi Harimau Malaya dijatuhi hukuman oleh FIFA. Keputusan ini langsung memantik tudingan liar, bahkan sebagian kalangan di Malaysia menyebut Indonesia sebagai biang di balik sanksi tersebut. Di tengah situasi tersebut, nama Siapa putra sih mahkota kalian Johor begitu Tunku kan? Ismail Sultan Ibrahim atau yang akrab disapa TMJ jadi sosok yang paling mencuri perhatian. Pemilik klub Johor Darul Takzim itu dituding netizen Indonesia sebagai pihak yang mengarahkan tuduhan ke elit sepak bola tanah air. Melalui akun X pribadinya, TMJ mengunggah artikel media Malaysia yang menilai hukuman FIFA itu sebagai bentuk dui standar FIFA dan menyiratkan adanya campur tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tak berhenti di sana, TMJ juga melontarkan sindiran misterius. Ia menulis, siapa yang ada di New York? Sebuah kalimat yang segera diartikan netizen Indonesia sebagai sindiran kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang baru-baru ini memang bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di... Tapi begini teman-teman, dia sudah hapus itu postingannya. Kenapa? Dia takut juga karena tuduhan-tuduhannya dia itu tidak punya bukti yang kuat begitu kan. Kalau mereka bilang ada campur tangan Indonesia segala macam, kita tanya balik ke mereka, punya bukti tidak? Kalau tidak punya bukti ya jangan asal tuduh sembarang, kampret. Kalah ya kalah saja gitu. Kalau mereka bilang kita mau coba sabotase, ini kan maksudnya lucu juga. Mereka siapa gitu kan? Sudah negara kecil, sepak bolanya juga di bawahnya Indonesia, ya kan? Kebangkitan apa tai lah. Indonesia masih di atas, jadi kalau mereka tuduh Indonesia segala macam, siapa sih mereka ya kan? Negara kecil pun tidak pengaruh lah buat Indonesia itu. Bukannya ya kan? membebaskan dari sanksi FIFA, klarifikasi bos JDT malah bongkar borok naturalisasi timnas Malaysia. Jadi belakangan ini kan ramai setelah Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemainnya kena sanksi FIFA karena naturalisasi abal-abal. Bos JDT Ismail Sultan Ibrahim malah menuduh Indonesia. Selain menyinggung pertemuan Prabowo dengan Presiden FIFA di New York, Ismail juga mengunggah dokumen dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang justru membongkar borok sendiri. Unggahan tersebut berisi soal pengajuan dokumen seseorang yang ingin mengajukan proses naturalisasi, seperti akta kelahiran kakek nenek dari berbagai negara asal para pemain naturalisasi timnas Malaysia. Dalam dokumen tersebut terdapat poin nomor 3 yang justru jadi pembicaraan. Pasalnya pihak Dukcapil Malaysia tidak bisa menemukan dokumen asli yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses naturalisasi. Mereka juga tidak bisa menemukan akta kelahiran asli yang diduga digunakan untuk proses naturalisasi. Sebagai gantinya mereka membuatkan salinan yang membuktikan bahwa kelahiran itu pernah terjadi. Kabar ini jelas semakin mengundang pertanyaan publik soal keabsahan proses naturalisasi pemain timnas Malaysia. Pasalnya setiap proses perpindahan kewarganegaraan membutuhkan dokumen asli dari keturunan si pemain. Betul. Namun pemerintah Malaysia tidak dapat menemukan dokumen yang dibutuhkan. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Nah, mereka saja kan tidak bisa itu temukan kan? Mereka tidak bisa temukan dokumen aslinya. Sekarang malah tuduh-tuduh, itu bagaimana? Nah, itulah saya bilang berulang-ulang kali, ada perbedaan cara naturalisasi antara Indonesia dan juga Malaysia. Makanya sekarang teman-teman yang di Malaysia itu matanya sudah terbuka sekarang. Mereka kan lihat ini, Indonesia itu naturalisasi pemain tidak sembarang. Dilihat nih, betul tidak pemain yang akan dinaturalisasi ini punya garis keturunan Indonesia. Dilihatlah silsilahnya kan. Ini dari siapa nih? Ya, punya keturunan dari mana dia? Apakah dari bapaknya, mamanya, kakek neneknya, atau seperti apa? Jadi
Jelaslah begitu kan, itu dibuka lebar-lebar, terpampang nyata di depan layar, jadi semua orang bisa lihat, semua media bisa liput, jadi itu kan tersiar kemana-mana. Jadi transparan lah naturalisasi prosesnya Indonesia begitu kan. Dan kita pun supporter ini tahu asal usul pemain itu dari mana gitu kan. Nah, berbeda halnya dengan Malaysia. Tiba-tiba mereka sudah punya pemain keturunan dari Amerika Latin. Itu kan jadi pertanyaan juga. Kok bisa ada pemain Amerika Latin yang jadi orang Indonesia? Sejak kapan? Apakah darahnya itu dari gigitan nyamuk atau seperti apa? Dan tidak bisa dibuktikan begitu kan, asal usul keturunannya itu seperti apa? Apakah dari bapaknya, mamanya, ya kan, kakek neneknya? Tapi kan mereka tidak bisa buktikan itu. Mereka hanya bilang pemain ini sudah direstui sama FIFA, nikmati saja. Kan kita bertanya, tapi kan selama ini teman-teman dari Malaysia itu tidak bisa menjawab pertanyaan dari orang-orang Indonesia. Mereka hanya kasih harapan palsu. Nah, sekarang baru terbukti kalau mereka itu benar-benar memalsukan dokumen pemain dan dokumen aslinya itu tidak ada. Jadi wajar kalau FIFA jatuhi sanksi ke mereka. Nah, setelah dapat sanksi justru mereka bukan berbenah, siapkan dokumen asli yang dibutuhkan untuk nanti diajukan bandingnya ke FIFA. Tuduh sana sini, tuduh Vietnam lah, tuduh Indonesia lah. Kalau mereka tuduh Vietnam mungkin masih masuk akal, karena secara yang paling dirugikan itu kan Vietnam. Yang dibantai habis-habisan waktu itu di Bukit Jalil itu Vietnam loh, bukan Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa keuntungan untuk Indonesia kalau Indonesia melakukan itu? Tidak ada. Sekarang Indonesia lagi persiapan untuk Piala Dunia, ya kan? Kualifikasi ronde keempat itu kan lebih penting dari sekedar mengurus Malaysia yang tidak dapat keuntungan apa-apa gitu kan. Jadi ya sekali lagi untuk teman-teman Malaysia, bukalah mata lebar-lebar, lihatlah bahwa kalian itu memang di bawahnya kita gitu, Indonesia. Jadi ngapain kita repot-repot untuk sabotase proses naturalisasi segala macam gitu. Kalaupun ada misalkan dari orang-orang yang di entitas luar lah yang tidak suka dengan kalian, dan sekarang kalian dapat sanksi kan, ya buktikanlah itu ke FIFA nantinya bahwa memang benar-benar pemain yang dinaturalisasi oleh Malaysia itu punya garis keturunan Malaysia dan tidak ilegal. Harusnya seperti itu. Bukan tuduh sana sini ya. Jadi ya siapkan sajalah dokumennya, semoga proses bandingnya nanti itu diterima dan kalian kembali bersaing dengan Indonesia. Tapi kalau tidak, terimalah kesalahan dan kebodohan dari FIM kalian itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Dan ya sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan untuk teman-teman dari Malaysia, jangan lupa untuk makan yang banyak. Persiapkan mentalnya kalian supaya apa? Melihat hasil banding dari FIFA nanti. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.